Welcome back to my channel Rain TV. Menurutku ya, ini gimana ya? Nafas tuh kayak menghirup gini, apa namanya? Air busa, uap rebusan tuh. Iya benar, serius deh. Di musim summer berapa tuh. degree sampean summer? Nggak tahu, aku nggak pernah coba summer di Darwin, tapi air hujan aja hangat. Air hujan. Bener, air hujan Gile. ya hangat. Berarti kayak mandi nggak usah pakai gini mandi pakai air hujan ya. Nafas susah pada saat itu ya, tapi nggak tahu sekarang Darwin gimana. Cuman yang di Darwin, halo apa kabar? Halo Iya, saudara Darwin. ya, pejuang-pejuang Darwin. Anda kuat, Mantap. semangat. Terus di Darwin kerja apa itu? Nggak kerja beli. Pertama pengen nyari gitu loh, cuman Buka tar. Kerja tempat ditentukan lokasi oleh pemerintah. Plus kerjaan pun bukan yang dikasih spesifik. Oh nggak disediain. Nggak. Cuman disediain kerjaan apa yang bisa dipakai. Oh, Misalnya dicariin sama pemerintah. enggak, kita yang harus tetap kirain nyari. dicari. Iya, tapi kalau yang umum kan farm yang kayak gitu, yang paling gampang lah teman-teman kita Kalau ke WHV. Darwin pasti farm rata-rata kan. Enggak sih di Darwin, di Catherine namanya beli. beda lagi. Darwin kan Dekat-dekat sana kota, ya. Oh Darwin tuh kotanya. Ya, suburbnya Suburbnya ya Catherine. Catherine. Jadi teman-teman yang mau farm bisa ke Catherine untuk memenuhi syarat untuk perpanjang visa WHV. Karena Darwin tuh terkenal dengan wine. Masa ya? Aku enggak sih. Terkenal. Banyak ada apa red wine. Kita Jimmy Bring makanya aku tahu ada tulisan itu. Oh gitu. Ada made in South Australia, ada made dari North Australia gitu. Queensland. Queensland gitu banyak. Karena Australia termasuk daerah penghasil wine terbesar di dunia. Bukan terbesar nomor 1 tapi salah satu gitu. Penghasil wine terbesar. Makanya di sini orang-orang Australia itu sukanya minum wine. Kalau di Indonesia kita sukanya minum wine juga. Amer. Anggur merah. Cap orang dua. Sama apa kawa-kawa apa yang sekarang lagi Aku nggak tahu tuh. Iya lagi ngetren tuh di kalangan anak muda karena lebih murah. Oh gitu. Iya. Anggur merah itu udah termasuk murah bang. Ini lebih Ini murah lagi. iya, Gile. mungkin kualitinya lah, mungkin Oh, kayak gitu. spirit yang tinggi nih ada harga Oh. begininya lah. Perasaan anggur wine cuma 15.000 20.000 Itu harga kan? Kayaknya. Itu lebih murah lagi berarti. Iya, ada lebih murah lagi. Mungkin Tua cari lau. Kalau di Bali tuh lau tuh tua tuh murah. Dan murah. enak dan mabuk. terus dari Darwin baru aku sing-sang apply untuk cari hospitality job. dapat di Darwin. Dapat. Enggak dapat di Darwin, enggak dapat. Tar lu kan berarti udah habis visamu tuh. Belum, itu kurang lebih sisa lagi 4 bulan aja, Bi. Oh sempat kerja 4 bulan di Darwin. Enggak. Jadi aku nyampe Kan bulan mungkin gak dapat kerjaan tuh. ya April, mungkin November aku move langsung ke Darwin. Oke. Ya, di sana seminggu gini mentalan. Gak dapat kerjaan. Terus Ya, akhirnya dapat tapi kerjaan. sambil aku ngeplay ke salah satu resort yang ada di nama tempatnya tuh Yulara. Dia punya objek wisata Uluru. Itu yang nggak tahu nih itu ikon banget. Ikonik salah satu destinasi. Di antara gurun. Iya, Kering gitu. nggak ada batu lain. Batu segede gaban. Iya, itu sambil apply resort ke sana. Mungkin itu salah satu informasi yang aku tahu di sana eligible. Ada teori konspirasi dulu batunya itu merupakan UFO Woi, yang jadi fosil gitu. Ada teori konspirasi coba di search di Google, aku pernah dengar tuh. Tonton karena kan penasaran apa batu ini apa nih tertarik kan ternyata itu konspirasi nih ya benar Iya. parahnya kita nggak tahu. tapi ada sejarahnya dan saya tidak mau baca. Oh gitu. Iya, bingung Gimana, nggak? bro, Tapi kerjanya aku sekarang respect baca kok, aku masalah. respect sama gini Oh, orang. berarti pindah dari Darwin ke Uluru Ya, pindah di first yearmu. di first year-ku yang Itu terus habis ke 4 bulan tuh habis. harus pulang dulu apa bisa nge-apply Bisa langsung? bisa apply dari Australia. Oh berarti begitu Ya. habis first year visamu tuh nggak perlu pulang kayak dari sini nge-apply Ya langsung. bisa. kedua. Bisa ada 2 pilihan, mau pulang, ada offshore apa onshore. Oh gitu berarti Ya. kayak nge-apply dari onshore. Offshore aku pulang beli. Oke pulang. Ya karena aku merasa udah banyak uang. Gile. Berarti 1 tahun di Sydney di Australia pulang langsung bikin gini
party dia. Yoi. Nutup jalan setengah. Jiwa masih muda pada saya. Rambut putih. Nggak mikir uang tuh. Pokoknya gampang gitu. Emang kita kerja keras menikmati dulu. Iya betul. Dulu aku juga gitu sih. Kerja keras nggak punya tabungan. Iya. Udah habis balik lagi kerja gitu. Dulu hampir setiap setahun tuh 3 kali 4 kali aku pulang. Wih. Buat party. Akhirnya jadi kayak gini nggak punya apa-apa gitu. Sampai akhirnya suatu saat aku tangguhnya. Pada saat ya zaman dulu lah. Nanti kita bakal buka. Terus kayak di Bali ngeplay offshore. Syaratnya tuh berbeda tapi nggak kayak syarat di awal. Oh gitu, apa syaratnya? Ya syaratnya tuh yang sekarang tuh kan kemarin lupa satu ada paspor lagi satu. Data dirinya. Itu paspor kan wajib ya. Kita mau ke luar negeri nggak punya paspor. Kan siapa tahu kan. Mau ke Banyuwangi apa nggak perlu paspor? Pas. Jadi syarat yang kedua, syarat yang gini kita nggak perlu lagi ke imigrasi Indonesia, jadi langsung ke imigrasi Australia. Semua via online kok, nggak perlu ke kantor. Oh yang kedua tuh langsung. Iya. Nggak pakai Indonesia lagi. Nggak pakai. Itu yang kedua tuh ada kuota lagi nggak ada kuota sama sekali. Berarti emang bebas mau kedua. Bebas. Oh, bahkan agent pun pemerintah Australia itu ngasih 4.000 orang yang bakal datang ke sini nanti itu 3 kali itu bisa. Bukan 3 kali, pada saat pertama kali. Iya maksudnya itu 3 kali dia bisa nge-play bisa nanti. Ya. Tergantung lah, mungkin teman-teman udah nyaman di city, mungkin salah satu city di Australia ya langsung convert, mungkin udah punya saving bagus ya mau student silakan. Karena hasil akhirnya mereka cuma bisa setahun. Untuk berpanjang untuk tinggal di Australia biar bisa legal, secara legal. Kita ngomong secara legal, aku nggak bakal ngajarin kalian secara ilegal karena itu nggak bagus. Kalau ketangkep risiko gede, tangkapnya gede nih, risikonya gede. Terus yang kedua dideportase, yang ketiga di blacklist. Itu pengujian tuh berapa tahun? 5 tahun nggak salah. Iya, kasihan kan nggak kerja. Ya apa kesempatan kalian buat mencari dolar tuh tertutup dengan. Tadi 5 tahun iri ngeliatin temen ada kerja pamer gini. Iya baru. Kayak di Bali lah tak getuk nggak punya apa, masih dengan storymu aku dulu gelap sih gitu. memeteng. Iya. Gelap. Jadi kalau bisa tidak dianjurkan. Itu berarti kedua berapa habis tuh kedua kali itu? Yang kedua tetap ada. Pertama lu habis berapa tuh? Kita lu paling penting lupa sih. Oh iya. Yang pertama aku karena pakai agent pada saat itu. Ya kurang lebih sekitar 80 juta habisnya. Ya. Belum termasuk uang saku ya. Itu apa itu termasuk apa itu? Itu biaya administrasi agent sama itu dah apa namanya? Ongkos agent. Ya pokoknya agent lah. Ongkos agent sama tiket pesawat. Ya, tiket pesawat. Uang rent 1 minggu. Oh, sampai uang rent. Iya, karena kan ya lumayan lah kasih jaminan karena pada saat itu mungkin agentnya ada kerjasama untuk nyariin rent di sini. Ya, beli lagi belum kenal sama Dewa. Koknya apa-apa beli Dewa lagi. Ini baru nyampe sini langsung tak cari tempat. Pokoknya aman lah. Aman. Asal kalau kerja sama Dewa tuh rent tuh aman, dijamin semuanya aman. Kalau enggak ya cari informasi lagi. terus berangkat ke sini apa? Kedua kalinya lebih murah dong. Ntar lu kan setahun tuh udah balik modal kan? Bener balik modal. Kalau plus ada plus-plusnya? Lebih. Oh lebih. Masih bisa foya-foya ya? Masih. Tapi sayangnya saya gini. Lebih banyak foya-foya daripada gini nabungnya. Foyanya di Indonesia, di Australia apa di Indonesia? Keduanya. Keduanya. Contoh tengah. Jangan diikutin. Kalau emang. Nah masalahnya tuh kita harus melewati masa-masa tersebut. Iya harus. Kalau bukan kita nggak ngomong muluk ya, karena kerja keras, saving money, which is good. Yeah. But something you need to don't forget about it. Enjoy your life. Iya, enjoy. Boleh kerja keras tapi ya mungkin harus bisa kapan ngeremnya sih. Harus tahu di mana saatnya kita pencet rem. Iya. Harus tahu saatnya di mana kita menikmati. Karena benar-benar kayak kerja capek-capek, pengen beli ini, beli dulu karena masih baru mulai kan. Iya, betul. Habis itu aku yakin setelah setahun 2 tahun juga kita bakal bosan. Iya. Mungkin pada saat itu mungkin apa ya, gengsinya tinggi sih. Ya karena baru mulai. Iya, apalagi sosmed pada zaman itu aku sampai pamer atau apa. Iya. Habis itu aku juga flexing. Murah banget. Udah bukan murah banget lagi. Oh gitu. Siapa tahu kayak pulang ke Bali. Iya. Lihat ini. Wah, murah banget. Beli lawar murah banget gitu.
flexing versi level bawah tuh. Bukan Iya. yang flexing yang beli Tesla tuh, bukan. Iya, bukan, nggak nyampe deh. Beli Tesla kayak remote control. Miniatur ya. Ya, terus Ya gitu. yang kedua habis berapa? Jadi kita ngomongin syaratnya dulu. Syaratnya yang untuk dari first year ke second year tuh kita harus punya paspor, uang saving tuh tetap ada, harus 5.000 itu. Tetap sama. Iya 5.000. Habis itu Tapi udah gampang karena Ki kan masih udah punya uang ya, sendiri kan. oh ya, lagi satu ada administrasi visanya juga. Visanya itu harganya 4.500 450 atau 475 ya, aku kurang Ya, tahu. sekitar Mungkin 5 juta lah. nanti teman-teman bisa nyari. Hmm. Ya 5 juta lah, 500 lah kita untuk uang jaga-jaga. Habis itu uang administrasi visa yang 400 yang itu sekian, sama 5.000 itu untuk uang jaminan saving kalian. Sama itu kita pakai payslip, slip gaji. Itu sebagai bukti kita bahwa kita tuh sudah melewati sudah memenuhi syarat. Slip gajimu yang kemarin di Australia itu? Ya, tapi yang di Uluru itu karena itu yang eligible ya. Iya, karena kan Ki kerja kitchen hand-nya itu mungkin yang kecil itu enggak eligible. Bukan. Karena aku kerja kitchen hand-nya itu di Sydney dan Sydney itu tidak eligible. Oh, Jenis bener-bener. job kitchen hand-nya. Kan disuruh ke regional gitu. Iya, mungkin teman-teman bisa cek lagi postcode mana yang eligible. Kemana aja bisa eligible karena Iya. yang pasti regional bukan di Sydney karena Sydney Iya, kan kalau kota New besar. South Wales sama Victoria itu jadi kerja di pabrik daging sama pabrik pertanian udah eligible kok. Oh gitu. Ya, jadi Tapi teman-teman nggak tetap usah khawatir. regional ini bukan New South Wales City. Iya betul, mungkin big Coastal city. gitu ya mungkin ya. Ya mungkin yang ada gininya. Enggak Wollongong. Gitu. Oke. Itu sih terakhir info yang aku tahu. Mungkin kalau salah bisa koreksi atau yang mungkin kurang ya bisa tambahin itu. cari update lagi. Tinggal di share di komen. Terus yang kedua, terus akhirnya total cuma segitu ya habis. Ya, Kurang dari 1.000. jadi kan saving kan udah otomatis punya. Ya kalau kalian goblok lagi ya masalah kalian lah. Masa sampai nggak punya saving untuk Nah, habis deh pengen begitu. Iya. Mungkin siapa tahu nyampe di sini perginya ke Massage Plus habis. Iya. Kasino. Saving 5.000, habis itu visanya 450, habis itu punya slip gaji yang eligible ya areanya. Habis itu sama yang terakhir udah selesai uploadnya itu ke imigrasi Australia, bukan ke Indonesia lagi. Langsung upload online ya. Iya, online di ImiGov itu AU-nya. Sama nanti kalau udah ke approve, kalian tuh nanti bakal disuruh medical check up. Ya itu pasti yang pertama pun kamu Iya, disuruh tetap medical yang pertama juga pasti dapat medical check up setelah kalian apply. di rumah sakit yang dipilih sama mereka. Kalau di Iya. Bali kalau nggak salah di BMC yang di Simpang Siur kan. Ya, ini Simpang Siur. BMC kok di tempat Beberapa, kalian mungkin ya. nggak tahu, kita Ya. cek kembali. Mm-mm. Terus yang kedua kalinya tuh ngeplay cepet kayak keluar Karena aku offshore sebulan. sebulan kini baru Iya, keterima. tergantung lagi luck ya orang. Oh, beda-beda kan ya. Iya, benar. Besoknya berangkat lagi pergi kemana gitu? Balik lagi ke sana. Ke Uluru lagi. Iya, untuk ngejar yang third year. Karena dari second year ke third year butuh 6 bulan. 6 bulan kerja di situ. Iya, di area yang eligible dan pekerjaannya Kalau gitu. boleh tahu kerja apa sih tuh? Cuman kitchen steward. Kitchen steward tuh ngapain? Ya, cuci-cuci, Mas. Oh, kitchen hand juga sama gitu, cuma namanya kitchen steward. Kalau kitchen hand kita di mana namanya di mungkin kota besar bilang kitchen hand itu adalah orang yang nyuci sekaligus preparation buat untuk chefnya, bahan-bahannya Oh, gitu. jadi kayak motong bawang. Ya, motong sayur, motong daging, bantu bersihin dagingnya gitu. Jadi pada saat pre-operasional kita bantu potong-potong, pada saat operasional kita mungkin bantu sedikit ngambilin barangnya sekaligus nyuci Berapa jam? peralatan. Aku di mana? Di Ulu apa di resort itu di tempat itu Berapa jam? 1 hari itu. 1 hari karena itu sistemnya udah kontrak full time Gue dan dibayar langsung 5 bulan itu. per 6 bulan. Per 6 bulan tuh kontrak berapa gitu? Oh ya, kontraknya per 6 bulan itu aku 30.000, 40.000. enggak, cuman hournya pada saat itu aku berapa ya? Aku lupa, sekitar 20 apa 21 Lumayan lah. per jam ya, dan Ya, garansinya seminggu tuh udah 40 jam. Ya, karena di sini benar-benar ketat ya ngomongin kalau iya. kerja ya apalagi kerja di perusahaan bule itu ya. Mm-mm. Kamu 40 jam kerja di atas itu dia harus mesti bayar penalti rate. Iya benar, overtime Misalnya itu, kamu kerja iya. sekarang misalnya nggak $21. Iya. Terus kamu kerja $21,
kerja lebih dari $20 selama 8 jam misalnya satu hari. Ya 1 hari 8 jam. Jam 9 tuh udah Ya. harus ada penalty rate. Ya 1 jam itu. Overtime. Ya Jadi overtime. kalau 2 kali lipat loh. Jadi dari 21 bisa jadi 40 atau 38 tergantung berapa persen. iya betul. Jadi itu enaknya. Nah tapi jeleknya jamnya pendek. Iya. Jadi total uangnya juga beda. Iya. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang kerja kesini kan kebanyakan yang selama ini aku tahu ya. Orang nyampe di Australia itu pengen dapetin gaji 1.000-2.000 per minggu. Per minggu target. Kan nggak mungkin bisa di sana. Di sana bisa beli. Jadi aku buka sedikit kalau mau sistem hotel yang ada di Australia itu dia membolehkan karyawannya tuh Kerja sebanyak-banyaknya. kerja ya di departemen lain. Istilahnya kita tuh bilangnya multi. Oh dari Misalnya kerjaan steward kerjaan pindah utama ke housekeeping gitu. ya kerjaan utama enggak kita bilang kerjaan utama. Kerjaan utamanya kan di kontrak itu kan kitchen steward. Tapi kalau misalnya hotelnya rame nih, kan butuh karyawan nih. Di mana dia lagi nyari karyawan. Kalau hire orang kan mahal. Jadi kalau mau ada karyawan lain yang mau mencari uang tambahan ekstra dipersilahkan. Jadi kita dapatnya casual rate jadinya dihitung bukan double. Casual rate lebih besar. Iya betul. Bisa 24, 23. Aku zaman itu 26. Oh 26 per jam. Ya lumayan lah 4 jam cuma gitu. Namanya casual rate tuh ya sekena-kenanya dia kapan dia butuh. Ya betul. Jadi kita di perusahaanku pada saat itu di hotelnya itu ya kita dikasih jadwal yang orang-orang kasual, orang-orang multi itu. Jadi walaupun kita udah ngasih lamaran tuh belum tentu juga keterima. Mungkin orang lain yang lebih Berarti lebih. itu 1.000 tuh maksudnya ya 1.000 tuh kan nggak pasti. Iya betul. Sedangkan orang ke Australia ke Sydney itu kalau di Sydney ya, sampai nyari second job. Ya. Orang sampai biar kalian tahu ya kerja keras orang-orang di sini. Apalagi orang-orang dari Bali, Pontianak, Jakarta tuh, Jawa tuh kuat orangnya. Ya. Kerja pagi dari jam 5 sore sampai 5 pagi sampai jam 8 jam berapa, habis itu istirahat 1 jam, habis itu kerja lagi cleaning, habis itu malamnya beda lagi overnight kerja 3 kali kerja karena mereka pingin target, mereka nyari target seminggu aku pingin penghasilan 1.500 minimum, atau nggak 1.000 kepung di kerja tuh. Ya aku pernah dengar cerita seperti itu. Banyak punya teman kayak gitu. Dulu kerja di housekeeping kan, sebelum aku punya company. Dan makanya waktu buka company orang tuh senang kerja karena kerja cuma satu tempat kerjaanku udah dapat sekian karena memang kalau dihitung-hitung rate-nya kecil tapi kan long hour dan panjang. tentu kerja semua urusan kerja kan kerjaan makanya itu. Terus kayak hari kedua di Uluru yang terus kan pulang tuh karena pandemi. Kenapa justru pulang karena pandemi bukannya di sini. Bukannya kalau aku bilang ya aku lihat berita tuh justru di Bali lebih takut gue. Masalah administrasi juga sih. Tapi aku karena mungkin ya belum itu balik lagi belum kenal sama belum kenal sama di Dewo nih. Kalau udah kenal gampang nanti kita tuh agen tenaga kerja. Iya aku jadi pada saat itu tuh udah benernya karena dokumen paspor juga mau habis, visa juga mau habis. Ya udahlah gitu sekalian aja pulang gitu perpanjang di Indonesia. Ya dan lockdown habis itu ya terjadilah border tutup. Ternyata hampir 2 tahun baru bisa kembali lagi. 2 tahun berarti di Bali nungguin. Iya. Karena pandemi. Iya pandemi. Padahal ya siapa sih yang nggak pengen gitu loh. Ya sudah apa terjadi. Kasihan juga kemarin kan keluarga dan teman-teman kita di Bali terutama. Ya bahkan ya ada yang udah punya visa karena dia nunda akhirnya expired bisa lagi. Ya setahun. Tapi bersyukurnya pemerintah Australia tuh baik gitu loh. Jadi teman-teman yang expired visanya bisa mengajukan menurutku sih karena mereka emang butuh orang juga sih. Iya sih. Udah stres di orang Australia, pemerintah Australia itu devisa negara nggak jalan karena perusahaan banyak bangkrut, nggak dapat pegawai. Oke. Di saking desperate-nya di orang. Dia bingung sih dia itu di perusahaan di negara Australia itu agak dilema karena dijepit 2 sisi. Dia butuh orang, dia pingin buka border tapi pada saat itu kan masih agak takut-takutan kan Omicron terakhir kan sekarang. Dulu kan sempat mau dibilang ada desas mau buka tapi nggak jadi gara-gara Omicron. Begitu mau dibuka takut lebih parah lagi pandemi. Terus dibuka orang-orang kesini tuh yang kena COVID. Di sini kalau kena COVID kamu
positif nih Iya. bisa mendapat Kan. mengajukan Iya, apa namanya istilahnya? COVID disaster payment. Iya betul. 750 kan dapat. Dibantu sama pemerintah. Iya, aku sampai ya sedikit menyesal sih. Pasti teman-teman yang kemarin WHV pulang itu pasti nyesal. Harusnya bertahan, tapi Mungkin suatu saat punya Indonesia alasan bisa pribadi lah. seperti itu sih. Ya ya. Ya saya harap. Jadi teman-teman ya aku pulang nih banyak dapat pengalaman lah jadi ya. Ya. Belajar apa Karena belajar hidup tuh emang kita tuh mengumpulkan pengalaman, dari pengalaman kita belajar untuk melangkah sampai baik buat ke depan. Iya. Jadi kayak dulu tuh aku suka apa namanya? Ya flexing sedikit-sedikit lah. Apa belanja yang nggak pasti. Kayak semua, mungkin rata-rata semua orang begitu deh. Dia OKB loh. bener rasain deh. Mungkin hobi yang apa namanya? Hobi yang saat kecil nggak tercapai itu waktu punya uang banyak tuh langsung kayak beli Karena dulu, apa gitu. Dulu kan ya, pingin beli apa ya? Dulu kan ngetren anak musik anak metal. Pingin beli sepatu Vans asli. Sampai sini sepatu Vans kayak kacang rasanya. Iya. Langsung beli 10 gitu kayak pamer. Seminggu tuh udah bisa dapat gitu loh. Satu hari bisa dapat kerja. Iya benar, satu hari ada. Satu hari kita bisa kerja dapat beli sepatu Vans $200 gitu, $100, $150. Terus begitu mau pulang ke Bali, teman-teman beli tip, oleh-oleh sepatu Vans gini. Sekarang mikir-mikir ngapain gitu. Iya, akhirnya kan udah lewat, kan iya udah lewat tapi at least dulu pernah merasakan karena bangga kita apresiasi diri sendiri kita. Ya harus ada lah sedikit. At least perasaan, walaupun sebenarnya buat orang-orang yang ngerasa that's a stupid thing to do gitu kan. Iya, correct. Cuma ya biasa kita kan orang Bali itu biasa ya memang apa jaga image. Gengsi tinggi. Gengsi tinggi. Orang Bali orang gengsi Bali tinggi. Kerja tuh milih-milih di Bali. Betul, termasuk aku waktu mau itu. kerja kan. Masuk aku waktu itu di Bali juga. Habis itu sekarang gara-gara pandemi balik semua ke kebun. Semua jualan pohon, Iya, berkebun. Tapi ya udah mulai membaik lah sekarang. But there's nothing, no choice deh. Ya. Sekarang Bali udah buka, semoga Bali cepat balik ke Bali. Cepat balik. Bali Metangi. Rahayu pokoknya Bali Rahayu. Semakin rame. Karena gini, orang-orang Australia itu udah males 3 tahun nggak pernah keluar. Ya jenuh mereka mungkin. Habis itu nggak pernah. Ya. Work from home kan ya? Ya rata-rata udah work from home juga. Makanya Masih ada sih. Gara-gara itu dah sebenarnya makanya work delivery itu company-ku tuh justru karena pandemi. Ya beberapa perusahaan mungkin dapat keuntungan luar biasa. Itu naik revenue company itu dari berapa tuh naik 450% dalam sebulan. Enggak, dalam pandemi. Gila. Dari awalnya berapa jadi total berapa. Gede banget. Bisa secepat itu loh gara-gara pandemi. Bukan cuma aku, kayak semua tuh yang delivery itu. HelloFresh, Jimmy Bring itu semua bahkan makin berkembang company. Yang mati itu dulu kitchen. Iya, komersil lah. Cafe, hotel masih ada yang survive gara-gara jadi hotel karantin. Ya. Tapi beberapa hotel banyak kan mati juga gitu. Ya. Terus Airbnb mati semua. Terus kerja ya pokoknya bekerja berhubungan dengan delivery masih. Harga properti turun juga ya. Apa naik? Justru naik. Masa ya? Sempat di peak. Tapi naik turun sih kayak kripto sih. Naik turun. Di Bali ngakunya harga properti turun. Koni gitu kan. Nyari aku harga perasaan lebih mahal sekarang pada kemarin. Aku beli tanah. Perasaan harganya cuma 300 juta per hari daerah sini. Sekarang harga pandemi, labelnya harga pandemi tapi 400 harga per hari. Kan naik dia justru lucu ya. Nah sekarang bro ini langsung join company join Bali. Gimana menurut bro? Apakah menurut bro itu worth it kah pergi ke Australia dengan di sini kan expand-nya lumayan gede ya? Iya. Pengeluarannya lumayan gede. Kalau mau boleh tahu kasih tahu juga dong pengeluarannya itu kayak gimana di sini. Oke. Kalau dari segi pengeluaran, kalau teman-teman yang nggak kerja di industri makanan atau minuman pasti makanan itu pasti akan makanan sehari-hari itu pasti akan keluar. Iya, karena kalau kerja di kitchen dapat makanan dari kitchennya. Ya beberapa lah. Nggak semua dapat, ada yang dapat. Cuma kan tetap aja nggak setiap hari makan kayak gitu. Ya pasti ada rasa bosan. Wadih, Ya pasti mungkin teman-teman nanti
pada saat libur ya main ke restoran mana gitu sama teman-teman yang lain pasti adalah ya kurang lebih adalah uang Itu makan kalau- ya kita bilang Kalau bro uang makan anggaplah nggak kerja di restoran. Itu habis berapa bro? tergantung orang-orang dia. Ada yang suka beli langsung jadi, ada yang suka masak. Nah kalau bro, nggak kita ngomongin bro Oke, ngomongin aku mix sih beli. mix Ya, mix kalau- mas. Bro masak di rumah? Masak. Kadang-kadang. Ya kalau lagi bener-bener pengen masak ya masak. Habis itu kadang di luar. Ya kadang di luar. Soalnya gini guys, makanan mentah di Australia itu ada beberapa lebih murah pada di Indo. Ya, Daging murah banget. daging kualitasnya bagus, lebih murah. Buah-buahan. Yang mahal tuh bayar yang masak. Ya. Karena bayar itu tadi per hour kan ya per Ya. jam. Jadi harga daging diolah plus gini tuh jadi lebih mahal. Ya, betul. Bisa nyampe 200 Ki dulu uang makan. Ya, kalau kita general dulu ya antara $15 sampai $20 sehari. Balik lagi itu tuh. Ya. Itu mentok 200 kali ya. Ya, kita generalin aja 200. Worst case skenario kayak makan setiap hari di luar tuh 200. Ya, 200. Karena makanan di luar tuh kayak nasi goreng, apalagi masakan Indo kan lebih mahal. Sini nih masakan Indonesia terutama, jangan ngomong ngasih ya, masakan Cina kadang-kadang lebih murah ya. Masakan Indonesia tuh termasuk lebih mahal, Ya, benar aku ngerasa. mahal sekali loh. Ya. Nasi goreng di sini satu kotak dapat $13 berarti 130.000 satu porsi, tapi porsi kuli. Ya, gede banget. Kaget. Porsi kuli di Pokoknya Bali. yang sedikit makan di sini menderita Anda. Ke restoran tuh disediain porsinya gede-gede semua. nggak habis. Iya, nggak habis. Kadang kayak bersih ke restoran Cina ya, beli apa tuh sup apa segede ini, Oh, malatang. yang kayak gitu dah segede itu. Ya. Segede perut gue. Kayak gedean mangkok pada kepala aku. Iya, bisa sampai malam tuh baru habis. Gede topi, segede topiku udah segede ini loh. Itu cuma $20. Iya, iya. Sebuah itu dari pagi makan pagi siang sore itu bisa nggak habis tuh. Iya, Buat benar, orang yang benar. makannya dikit. Iya, Kalau bro kayak tergantung. Kalau lapar banget bisa Oh, bisa gitu. gitu. 200 habis di konsumsi. Makan, Terus ya. next. Habis itu ada mungkin kalau teman-teman yang sering kerja keluar pakai data. Oh Pakai ini data handphone seluler ya. ya. Beli pulsa ya, Pak. Kuota. Kalau di sini kan plan. Ya, data plan. Buat yang WHV nggak bisa ngeplan HP dia, cuma bisa ngeplan pulsa aja. Ya, plan data. Jadi gini, kalau misalnya kalian kesini pakai student atau beberapa bisa itu ngeplan pulsanya itu, beli pulsa dapat HP. Iya, itu kerennya. Jadi Ini jangan kayak heran kalau orang-orang tuh update terus gini, orang-orang luar tuh. setiap 2 tahun terus tahun setiap tahun Ya, misalnya HP baru aja. cicil berapa bayar per bulan, misalnya 200 100 per bulan kan. Itu langsung dapat iPhone terbaru. Jadi habis 2 tahun ini ada HP baru, udah dapat HP baru lagi. Iya. Kayak flexing Ya, HP. makanya enak banget. Kadang-kadang orang sini tuh kesel HP itu dilempar. Gak berarti. Ini aku beli HP bekas nih karena si orangnya itu cuma butuh kartunya aja. Tapi gini bro, aku ngasih tahu kayak itu cuma orang imigrasi, orang dari luar semua yang punya HP baru-baru ini. Kalau aku perhatiin ya, orang-orang Australia HP-nya masih iPhone 4. Dan apa yang punya duit padahal Ya. iPhone 6. Iya, karena mereka uangnya itu buat yang lain. Iya, mereka punya keluarga, buat flexingnya di Bali, flexingnya dia gitu. Jalan-jalan gitu. Ya. Sedangkan mereka punya iPhone 4, sedangkan kita orang Indo up to date. Ya. iPhone 13 per jani. Padahal gajimu buat makan mie bilang wayan, biasa harus makan salom atau makan makanan di luar. Cuma biar gue bisa ngeplan HP nih. Ya, tapi masing-masing orang beda lah tujuannya. Ada yang bisa cukup nahan godaan lah. Iya. Gak cuma handphone aja, mungkin ada tas, sepatu. Hermes tuh. Ya, Karena sepatu. apapun yang kalian pikirkan artis-artis luar negeri itu punya, Ki bisa beli di sini. Iya, minimal seminggu lah. Ki bisa asal tergantung pengaturan uangnya. Iya, betul. Apapun tuh bisa, sampai tas Louis Vuitton pun kayak bisa beli di sini. Aku nggak tahu tuh. Ya 1 juta tuh bisa dia nyimpen uang segitu loh, kan tergantung orangnya orang. Ya. Lagi kerja di Ren Bali 1.500 per week itu kan bisa ada nyimpen, bisa beli Louis Vuitton misalnya gitu. Kalau nggak beli itu ya tas ular piton gitu. Aku nggak tahu tuh, apa tuh. Men nggak bisa Louis Vuitton. Oh gitu. Ular piton dibeli gitu. Kalau satunya ya. Itu impianmu bisa tercapai karena gajimu di sini bisa gede. Iya, Dan betul. tergantung sekarang nyimpennya uangnya. Ya. Balik lagi HP
terus apa lagi? Pengeluaran data, habis itu transportasi umum. Kalau ya benar sih transportasi umum. Transportasi Ya umum paling ya. gampang lah. Train di sini gampang transportasi. umum. Train, bus, Habis itu banyak. nggak Terus- transportasi umum ada apa light rail, Light monorail. rail juga banyak, monorail terus Ya yang paling umum sih ya bus sama gini kereta. nanti kita bikin gimana sih bentuknya kayak gitu. Iya. One day. Terus apa nih itu kayak sekitar berapa tuh? 100. Kita bisa hitungnya per minggu tuh. Itu udah 100 per minggu. Kira? Nggak kurang, mungkin 50-70 tergantung jarak teman-teman ya kerjaannya. Mungkin ada yang cuma jalan kaki kan, mungkin itu kosnya berkurang lagi. Iya. Tergantung orang lah, tergantung jenis pekerjaan. Dulu aku ingat aku karena nggak kuat naik bus karena dari kecil udah kalau naik bus tuh kalau di Bali mabuk. kan busnya itu kan Isuzu ya. Itu dagangnya tuh di tengah itu campur sama dagang jual ikan Oh, kan. gitu ya? Campur baunya ada bau ketek kan campur. Akhirnya aku mabuk, setiap aku naik bus mabuk. Akhirnya aku nggak kuat naik bus di sini, aku beli skateboard. Oi. Dari satu tempat ke tempat lain tuh naik train gitu. Walaupun jauh, terpaksa gerut-gerut naik skateboard ke train station gitu. Biar Iya. nyampe train station. Terus dari train station tempat kerja lagi 2 kilo kan jauh. Iya. Biasanya kan naik bus orang-orang. Heeh. Aku naik skateboard terpaksa. Karena kalau naik bus pusing banget. Iya kan lagi balik masing-masing Balik, orang iya. balik ke Tapi masing-masing. orang. bagusnya aku jadi kosman Iya, savingnya. Savingnya Maksudnya jadi uang nggak transportasi perlu naik itu bus, ya. bisa kita tabung. per itu minggu. anggap kira-kira 100 per minggu ya. Iya bisa. Worst case skenario. Iya 100. Karena kayak pulsamu berapa per bulan? Orang-orang rata-rata data plan tuh 30 sampai 40. 30-40 per bulan ya, bukan per minggu, Iya. per bulan. Ya jadi cuman bagi 4 $10 ya, paling anggap. $10 per minggu. Berarti segitu kos kalian ini segini 200 makan, Transportasi transportasi tadi 100, Heeh, 300. data plan. Data plan sama uang kos tadi satu. Kos rent. ya kosen. Nah, kosen ini beda-beda harga. Ya tergantung jenis tempat dan lokasinya di mana. Kalau misalnya salah satu ya, kalau kalian pingin nyewa kamar sendiri itu mahal. Iya betul. Itu bisa harga dari 200, 300 sampai 400-an Iya. per kamar sendirian. Tapi kalau misalnya kalian mau murah, per kamar bisa 4 orang. Iya 4 orang Bayar $100 per $120 kadang-kadang per city minimal lah. $120 minimal itu per minggu, termasuk beras biasanya. Ya, ya fasilitas yang disediakan oleh gininya lah si bapak kosnya lah. Ya, tergantung. Bapak atau mami kosnya. Ya kan di sini saya jadi mami kos. Walaupun sebenarnya yang bersih-bersih bukan saya. Bisa nyampe segitu 100 berarti 200, 100, 300, 400 plus HP $10 420 lah. Itu udah boros banget kita. Ya itu boros. Karena logika kalau masak sendiri tuh bro bisa nge-save uang makan kalian dari 200 menjadi 100. Ya mungkin Per week. setengah mungkin bisa lebih. Atau Mungkin kalau bawah misalnya 100 kalau misalnya lagi mau bisa. lebih frugal lagi nyimpennya, makan Indomie dari pagi sampai malam sampai sore. Satu kotak Indomie itu kan cuma $30. Isinya 36 tuh makan habisin tuh. Besoknya ambeien kayak pada salam perut lu gitu. Jangan. Jangan ditiru itu. Jangan ditiru. Beras murah kok di sini gampang. Beras bagus lagi beras. Iya bagus. Bagus lagi beras yang murah. Beras Thailand tuh murah. Satu karung tuh 20-an kayak. Yang 5 kilo. Yang berapa kilo? Ya 10 kilo. 10 kilo. Oh, udah Dari lumayan. 20-an. Apalagi kita konsumsi untuk diri sendiri. Masih diri sendiri Iya. 20-an sampai 30-an lah. Yang gede itu udah yang berat kupikul tuh 35-an kayak. Itu kualitas bagus, kualitas plus. Iya. Mungkin 6 bulan baru habis tuh. Makan kan nggak mungkin. Tergantung orang. Iya. Tergantung orangnya. Ya makanya sharing, lebih enak sharing. Sharing is caring. Baik, sharing is caring. Kalau sharing dosa? Oh enggak itu lain. Di beberapa situasi. Oke. Oh, berarti pernah sharing gitu. Iya, masa utang di sharing kan Oh, nggak- gitu. kan berat timpal. Berarti baru ada temen ya. Mm-mm. Itu udah kita ngomongin tadi itu worst case scenario. Jadi kalian bisa hitung-hitung Iya. dapat kosnya di Sydney itu berapa. Di Sydney Rata-rata, kita ya, ngomong Sydney, aku nggak ya. tahu di Uluru ya. Iya. Kalau di Sydney itu kira-kira segitu habis 400-an per week. Belum termasuk kalau kalian student kan Ya mesti student nyimpan loan buat ya, bayar student sekolah loan ya. Ini buat yang selain di student nih. Mm-mm. Kalau misalnya ada lagi kos-kos yang lain yang aku tahu bisa share di Iya. bawah komen. Yang punya Iya, aku mobil ngomongin. ya harus Income, baik lagi kalau kita ngomong income. Kalau bro
kita kan kalau kerja di tempatku, aku jamin orang itu 6 hari kerja itu 1.800 kan. 5 hari 1.500 itu per minggu gajinya. Berarti kalau kita potong 400 buat keperluannya, itu yang keperluan frugal ya, yang setiap hari makan di luar, 400, berarti sisa lagi 1.400. 1.400 bro simpen lumayan. Iya banyak, 14 juta loh seminggu. Ya kalau dibawa ke Indo, dibawa ke sini itu 1 hari habis tuh di kasino. Kalau Anda tidak beruntung. Iya, kebanyakan nggak beruntungnya kan. Gitu. Masih siapa tahu ada orang laki banget. Judi kan begitu, makanya jauhi judi. Oh gitu ya. Nggak bagus judi. Dekati binari. Itu kan judi. Murah banget. Itu kan judi. Oh gitu ya. Karena mana ada orang masang investasi yang kita ngomongin forex itu kan forex exchange ya. Itu kan resiko gede juga kan, ada margin call segala macam. Itu lebih parah pada itu, soalnya kalau nggak naik turun. Iya. Tebaknya cuma naik atau turun doang. Jadi kita nggak menebak harganya berapa nilainya. Terus yang kedua ada waktunya. Iya. Kita ngomongin di luar dari itu, di kong kali kong katanya sama orangnya, tak grafiknya kan ada berita kayak gitu kan. Aku nggak tahu ya. Padahal saat aku ditawarin pertama kali, temanku ikutan, adalah satu artis gitu kan, udah kena deh. Salah satu ya itu, bukannya ngomong murah banget lagi satu itu kan dari dia tuh. Dia kan nawarin aku, oh Dewa ikut gini, dia kan tahu aku main kripto. Dewa ikut gini. Aku coba dah tuh. Begitu aku coba, ternyata ini apa nih, turun, antara naik dan turun itu kan kayak 50-50 ya. Tapi masalahnya aku lihat kalau menang 80%, kalau kalah 100%, gimana cara aku dapat duit kayak gitu? Kalau misalnya di 50-50, kalau judi kan udah pasti 100%, bahkan lebih kan, kali-kali sekian kan. Iya. Ini cuma dapat 80% menang, kalau kalah 100% doang. Iya, itu. Kalau kebanyakan kalah, kapan balik modal? Dan ternyata setelah sekian lama aku tahu itu dimanipulasi. Bisa oleh salah satu platform. Binomo ini tuh. Oh gitu. Sadis tuh. Dan hati-hati. Driverku ada satu. Katanya tadi kemarin aku ngomong kan. Gimana binomomu mau diblokir katanya. Jadi uangmu gimana? Susah keluarin. Ya ampun. Nah ampun, aku tuh denger yang udah kadung tuh, kalau misalnya bisa keluarin sekarang. Sebelum terlambat. Tapi ya balik lagi resiko di tangan Anda. Ya nama juga penjudi lah. Itu kan kalau katanya Dokter Manuabe ada YouTube itu cuan sesat gitu. Gitu guys. Kita ngomongin apa lagi nih? Ya itu aja dah. Ya itu aja untuk sementara dulu mungkin. Nanti kalau ada apa-apa lagi, kalau misalnya kalian mau nanya sesuatu bisa share di komen. Nanti kita bisa balas, kita bisa share. Ya secara garis besarnya kan aku pakai visa WHV. Ya syaratnya udah dikasih tahu di awal. Kalau kurang lengkap bisa lagi baca-baca di link yang sudah disediakan nanti di bawah. Ya kan, nanti kita bakal bahas juga working holiday visanya. Itu kan tadi work and holiday. Selain kita kalau bakal aku ketemu orangnya, kita bakal bahas working holiday dia kayak gimana dulu. Terus student. Iya. Banyak ada cara bisnis, ada banyak cara buat menuju ke sini. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Asal kalian patah semangat. Oh ya ke Sydney katanya. Ke Sydney katanya. Banyak jalan menuju Sydney. Kayak kalian tuh hanya perlu mencari tahu informasi yang tepat, dan jangan lupa, karena saking banyaknya juga penipuan. Hati-hati di Bali banyak. Jangan ngomong di Bali, di Indo kan. Ya. Banyak ada yang ngaku agent tapi juga nipu. Itu juga mesti hati-hati. Iya. Bro mesti cari informasi lebih banyak. Komen-komen ada orang nggak dulu berangkat segala macam. Iya. Sebelum kalian mengeluarkan uang, misalnya kayak bro 80 juta itu kan lumayan ya. Iya. Tuh apalagi minjem itu kan segala macam, jadi berangkat nggak jadi, uang hilang. Iya, kan? Balikinnya stres. Nah, gitu. Jadi ya risiko seperti itu. Tapi tetap kalau misalnya kalian pede dengan bahasa Inggris kalian, ngeplay sendiri. Iya, benar. Itu nggak mungkin ditipu. Link di bawah. Nggak mungkin kena tipu. Jadi balik lagi, hati-hati untuk melakukan suatu tindakan. Jangan lupa cari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kejahatan tuh bukan cuma karena kelengahan kita, tapi karena ada celah juga, kesempatan. Waspadalah. Bang Nafi. Oke guys, itu aja. Dan jangan lupa buat yang nonton video ini,
klik like and subscribe dan tolong bantu di share. Siapa tahu karena bantu di share visa kalian lebih banyak, lebih cepat. Iya, lebih cepat. Dibantu lebih cepat keluar Tuhan ya. Terus informasi yang lagi informasi dibantu juga cari Iya, informasi betul. kan ya. Lancar Pak, enggak ada yang bully, enggak ada yang bully Pak. Itu guys, sampai jumpa di video selanjutnya.